Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, akan menyampaikan presentasi kami tentang sejarah singkat filsafat Plato. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan materi kita ataupun pada pokok presentasi kita, yaitu tentang filsafat Plato. Namun, yang pertama ini kami akan menjelaskan tentang identitas ataupun riwayat hidup Plato. Plato merupakan salah satu dari 3 filsuf terkenal dalam filsafat barat. Nah, dua di antaranya ada Socrates dan Aristoteles. Ia lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi pada usia yang ke-80 tahun. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam dunia politik di Athena. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Periktion. Nah, sejak masih muda, Plato sudah bergaul dengan para tokoh yang memainkan peranan penting dalam politik di Athena. Nah, saat itu ia bercita-cita menjadi orang negara atau penjabat pemerintahan. Namun, perkembangan politik di masanya tidak memberi kesempatan padanya untuk mengikuti jalan hidup yang diinginkannya itu. Alhasil, ia mengubur mimpinya tersebut. Plato mempunyai seorang guru bernama Socrates. Ia mempelajari banyak hal bersama gurunya. Nah, awalnya Plato mempunyai nama yaitu Aristokles. Nah, nama Plato yang dikenal sekarang ini adalah nama yang diberikan oleh gurunya yaitu Socrates. Alasan Socrates memberi nama Plato yaitu karena Plato mempunyai bahu yang lebar, yang sepadan dengan badannya yang tinggi dan tegap, serta raut wajahnya yang elok. Di masa kecilnya, Plato bukan hanya belajar pelajaran umum, melainkan belajar menggambar dan melukis, disambung dengan belajar musik dan puisi. Sehingga, sebelum dia dewasa, dia sudah bisa membuat karangan bersajak. Di samping itu, Plato juga mendapat didikan dari guru-guru filosofi. Pelajaran filosofi mula-mula diperolehnya dari Kartilos. Kartilos merupakan seorang filsuf yang meneruskan ajaran Heraklitos. Filsuf inilah yang mengajarkan semuanya berlalu seperti air. Nah, akan tetapi ajaran seperti itu tidak hinggap dalam kalbu anak aristokrat karena terpengaruh oleh tradisi keluarganya. Sejak Plato berumur 20 tahun, ia mengikuti pelajaran Socrates. Pelajaran itulah yang memberi kepuasan baginya. Nah, seiring berjalannya waktu, pengaruh Socrates semakin hari semakin mendalam. Dalam setiap karangan Plato yang berbentuk dialog dan bersoal jawab, Socrates didudukannya sebagai pujangga yang menuntun. Dengan cara begitu, ajaran Plato tergambar keluar melalui mulut Socrates. Dan juga setelah pandangan filosofinya sudah berkembang dan sudah lanjut dari pendapat gurunya, ia akan terus berbuat demikian. Kemudian, tak lama setelah kematian Socrates, Plato pergi meninggalkan Athena. Itulah permulaan ia mengembara selama 12 tahun lamanya, dari tahun 387 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Mula-mula, ia pergi ke Megara, tempat Euclides mengajarkan filosofinya. Beberapa lama ia di sana tidak diketahui betul. Ada yang mengatakan bahwa ia di Megara untuk mengarang beberapa dialog mengenai berbagai macam pengertian dalam masalah hidup berdasarkan ajaran Socrates. Dari Megara, ia pergi ke Kyrene, di mana ia memperdalam pengetahuannya tentang matematik pada seorang guru ilmu yang bernama Theodorus. Di sana ia juga mengajarkan filosofi
dan mengarang buku-buku. Kemudian, Plato pergi ke Italia Selatan dan terus ke Sirakusa di Pulau Sisilia, yang pada waktu itu diperintah oleh seorang tiran, sang perkasa, yang bernama Dionysius. Di situ Plato belajar kenal dengan ipar Dionysius yang masih muda, bernama Dion, yang akhirnya menjadi sahabat karibnya. Di sana mereka berdua sepakat untuk mempengaruhi Dionysius dengan ajaran filosofinya, supaya tercapai suatu perbaikan sosial. Seolah-olah terasa bahwa ini kesempatan bagi Plato untuk melaksanakan teorinya dalam pemerintahan yang baik. Cara Plato mengajar adalah berjalan-jalan di kebun. Juga dalam sistem belajar seperti itu, ia teruskan sistem dialog dan bersoal jawab, seperti yang dikemukakan oleh Socrates, gurunya. Hari demi hari, mereka mengajarkan filosofi tentang bagaimana pemerintahan yang baik kepada Dionysius. Bisa dikatakan, mereka mempengaruhi Dionysius yang pada waktu itu belum menemukan cara untuk mengatasi masalah tentang perbaikan sosial. Dengan kemampuan mereka dalam menyampaikan teori itu, alhasil mereka berhasil menciptakan suatu tujuan, yaitu agar terciptanya suatu perbaikan sosial. Hal ini membuat mereka berdua sangat senang, karena berhasil dalam mengerjakan sebuah misi yang baik. Dan dari hal ini, hubungan Plato dan Dion semakin erat, layaknya sebagai saudara. Nah, jadi itu tadi merupakan identitas atau riwayat hidup perjalanan Plato. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran-pemikiran ataupun pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Plato. Nah, pemikiran Plato yang pertama yaitu tentang ide. Menurut Plato, dunia kehidupan manusia terdiri dari dua dunia, yaitu dunia ide dan dunia indrawi atau kenyataan. Plato meyakini bahwa dalam diri manusia memiliki ide bawaan, yaitu dunia ide dalam dirinya. Bagi sang filsuf, dunia ide adalah dunia yang paling sempurna dan menjadi sumber yang menggerakkan kehidupan manusia. Sedangkan dunia kenyataan bagi Plato adalah dunia yang tidak sempurna karena sebagai tiruan dari dunia ide. Sebagai contoh, yaitu bentuk sebuah gelas. Jika mengikuti konsep dunia Plato, maka bentuk sempurna dari sebuah gelas hanya ada pada dunia ide. Bentuk gelas yang berbagai macam seperti yang tersusun di dapur kita adalah bentuk tidak sempurna karena hanya tiruan dari dunia ide. Nah, menurut Plato, puncak kesadaran hakiki manusia adalah sadar akan sikap ide yang baik. Apa itu ide yang baik? Bagi Plato, ide yang baik adalah sang baik itu sendiri ataupun realitas yang tertinggi. Sang baik itu adalah tujuan atau telos dari segala yang ada. Kalau hendak menafsirkan apa itu ataupun siapa itu yang baik, maka dapat dikatakan bahwa itu adalah Tuhan, dewa, ataupun penguasa semesta. Nah, itu merupakan pendapat Plato tentang idea. Selanjutnya, kita akan menyampaikan pendapat Plato yang kedua ataupun pemikirannya yang kedua, yaitu tentang etika. Konsep etika Plato sebenarnya mewakili konsep etika Yunani, yaitu etika kebijaksanaan. Ajaran etika Yunani adalah bahwa manusia hendak menjalani kehidupan yang utuh, yaitu tidak hanya hidup untuk mempertahankan kehidupan, tetapi memperjuangkan hidup yang bernilai. Kebijaksanaan akan dimiliki manusia tentu saja jika manusia itu baik dan menjadi orang baik. Nah, apa itu orang baik? Plato menjelaskan bahwa orang baik adalah orang yang dikuasai oleh akal budi, bukan oleh keinginan dan hawa nafsu. Bagi Plato, kalau manusia dikuasai keinginan dan hawa nafsu, maka manusia itu akan selalu kacau. Selain menjadi orang baik, kebijaksanaan juga tercapai jika manusia menyatu dengan sang baik. Nah, bagaimana menyatu dengan sang baik? Plato menjawab dengan cinta. Dengan kekuatan cinta itu, kita menyatu dengan sang baik. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kebahagiaan.
Jadi, etika kebijaksanaan Plato dapat digapai dengan hidup yang bernilai, menjadi orang yang baik, dan menyatu dengan sang baik. Nah, jadi dari kedua pemikiran yang disampaikan oleh Plato ini dapat kita ambil sebuah pesan menarik, yaitu setiap orang baik adalah orang yang dikuasai oleh akal budi, bukan oleh keinginan dan hawa nafsu. Dan apabila manusia dikuasai oleh hawa nafsu, maka manusia itu akan selalu kacau. Dan sang baik itu merupakan tujuan dari segala yang ada, yaitu Tuhan, dewa, dan penguasa semesta. Dan Plato menjawab bahwa untuk menyatu dengan sang baik itu hanya dengan satu cara, yaitu dengan cinta. Karena dengan cinta, kita akan mendapat kebahagiaan sejati. Baik, sekiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah singkat filsafat Plato. Dan kami harap semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.